Rasulullah bersabda, wa'lam, ketahuilah. Beliau memberikan nasihat, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak mampu kecuali sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan madarat, kecelakaan kepadamu, juga niscaya tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Takdir Allah tidak bisa berubah. La tabdila li khalqillah. Apa itu takdir? Takdir adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan dengan al-qalam di Lauhul Mahfuz yang akan terjadi sampai hari akhir nanti. Kemudian segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu ada beberapa macam. Yang pertama yang disebut dengan takdir azali, di mana Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah mentakdirkan seluruh apa yang akan terjadi di alam semesta ini sampai akhir zaman. Kemudian ada takdir sanawi, takdir tahunan, yaitu yang Allah tentukan. Ada kalanya memperbaharui dari takdir secara umum, ada kalanya perkara baru. Allah tentukan setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar, juga malam penentuan takdir untuk 1 tahun ke depan. Kemudian ada takdir ketika manusia di rahim ibunya, ketika berusia 120 hari, maka ditiupkanlah ruh beserta ditentukan beberapa takdirnya. Kemudian selanjutnya adalah takdir yaumi, takdir harian. Juga Allah menentukan untuk setiap manusia, setiap makhluknya. Makanya Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah setiap hari dalam kesibukan mengurusi makhluk-makhluknya. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Nah, itulah beberapa bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui segala apa yang ada di langit dan yang di bumi. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah pengetahuan tentang ilmu ghaib, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Dia Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan apa-apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan juga dedaunan-dedaunan yang jatuh, semuanya itu Allah Maha mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan juga biji-bijian yang tumbuh, yang jatuh dari pepohonan, kemudian yang tumbuh di bumi, wala radbin wala yabisin, baik yang kering maupun yang basah, illa fi kitabim mubin. Ya. Tadi yang pertama Allah menegaskan Allah Maha mengetahui itu semua. Ya. Yang kedua, itu semua telah tercatat di kitab yang sangat jelas. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Inilah ilmunya Allah. Ya. Luasnya ihatatu ilmihi. Ya. Itu meliputi segala sesuatu yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaik qabla ayyahluqa as-samawati wal ardi bi khamsina alfi sanah. Bahwasanya Allah itu menulis, ya, maqadirul khalaik, takdir-takdir yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya sebelum
atau 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah sudah menetapkan semua rencananya, semua takdirnya, ya, yang terjadi di alam semesta ini. Pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Tsumma qala uktub. Kemudian Allah berfirman kepada pena ini, tulislah. Kemudian si pena menjawab, ya Allah, Tuhanku, apa yang aku tulis? Ya, tulislah segala takdir yang telah aku rencanakan, yang akan aku rencanakan sampai hari kiamat nanti. Kita jangan takut menjalani hidup ini. Ya, tugas kita hanyalah kita memastikan diri kita ada dalam jalan kebenaran. Apapun yang terjadi, kita pasrahkan kepada Allah. Ini poin daripada nasihat ini. Ya. Walaupun seluruh manusia ingin mendatangkan kebaikan, tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah. Walaupun semua manusia berencana berbuat jahat, tidak akan terjadi kecuali yang telah Allah tentukan. Kita berupaya agar kita tetap benar, kita menjalankan perintah Allah, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita beralasan dengan takdir untuk berbuat maksiat? Nah, ini. Jadi para ulama sepakat beralasan dengan takdir untuk musibah yang menimpa kita, ya, atau apapun yang terjadi pada diri kita, saudara kita, keluarga kita, itu wajib, ya, kita menerima ini takdir Allah, musibah dan lain sebagainya. Tetapi beralasan dengan takdir untuk perbuatan maksiat, ya, seperti kenapa sih kamu tidak sholat? Sudah takdirnya saya tidak sholat. Ini yang tidak boleh, haram hukumnya, ya, beralasan dengan takdir Allah untuk berbuat maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Ini artinya takdir Allah sudah Allah tentukan, kemudian tidak ada perubahan. Namun apakah takdir Allah itu sudah harga mati sama sekali tidak ada perubahan? La yaruddul qadra illa doa. Ya, tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, takdir yang tadinya mungkin Allah tetapkan menimpa kita takdir jelek bisa berubah, ya. Dan semua yang terjadi pada diri kita itu pasti yang terbaik. Nah, ini yang paling penting untuk kita tanamkan. Baik sesuatu yang kita sukai, yang tidak kita sukai, kita harus katakan ini takdir Allah yang terbaik untukku. Kemudian kita mengambil hikmahnya dan kemudian kita berupaya untuk lebih baik di masa yang akan datang.